Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Skill Juan Veron. Pada siang hari ini saya ingin jelaskan secara singkat apa itu sih Blink secara umumnya. Oke, Blink. Apa itu sih Blink? Blink itu adalah semacam platform sebagai suatu tempat untuk IoT atau membuat IoT. IoT itu ya kepanjangan dari Internet of Things. Mungkin yang belum tahu apa itu IoT, secara umumnya begini. Kalau misalnya di dunia aslinya, secara umum ya, kita menggunakan Arduino Uno dan ada relay sebagai kontrolnya. Nah, kan di situ kita untuk mengontrol relaynya itu secara offline ya. Sedangkan kalau misalnya suatu alat bisa disebut IoT itu jika nanti misalnya di relay di Arduino itu bisa kita kontrol melalui WiFi. Jadi bisa kita kontrol secara online. Nah, untuk penjelasan singkat IoT seperti itu. Untuk perangkat umumnya yang tadi ada ESP8266 dan ESP32, di mana microcontroller ini sudah ada Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalnya tadi ada Arduino Uno, kan itu belum secara offline ya, masih kita kontrol secara offline untuk relaynya. Sedangkan kalau misalnya nanti kita pakai ESP8266 atau ESP32 dan kita tinggal masukin ke Arduino Uno-nya, ya nanti ini bisa dihubungkan ke internet karena di komponen ESP ini sudah ada Wi-Fi-nya. Komponen umum di Blink itu ada tiga. Yang pertama ada Blink App, yang kedua ada Blink Server, yang ketiga ada Blink Library. Untuk Blink App tentu saja seperti namanya aplikasi Blink, di mana aplikasi ini kita bisa download di HP kita seperti di Play Store. Jadi itu tinggal download aja dan tinggal masukin seperti biasa, register, kita daftar dulu dan tinggal masuk aja. Nah, untuk di aplikasi Blink ini tidak ada algoritma karena fungsi yang di aplikasi Blink ini cuma menampilkan informasi atau mengontrol sesuatu seperti suhu, kontrol-kontrol sesuatu lah, pokoknya tinggal ngontrol-ngontrol aja dan juga merubah-rubah value-nya. Misalnya kita ingin lihat temperatur suhu di mana, ingin ngontrol suhu atau menggerakkan apa, itu fungsi aplikasi Blink-nya. Nah, yang kedua tadi ada Blink Server. Di Blink Server ini hanya mengurusi komunikasi antara microcontroller dengan Blink Apps. Jadi karena tadi yang apps-nya itu cuma buat mengontrol, sedangkan Blink Server ini dia mengurusi komunikasinya, jalurnya antara microcontroller dengan Blink Apps. Dan yang terakhir ada Blink Library. Di Blink Library ini yang penting kita bisa mengetahui tentang dua ini. Yang pertama ada Blink Write, di mana fungsinya si library ini itu menulis ke microcontroller. Jadi intinya untuk Blink Write ini dia lebih fokus ke microcontrollernya. Dan yang terakhir untuk Blink Write Virtual, yang kedua ada Blink Virtual Write, di mana fungsinya ini dia lebih fokus untuk menulis ke server atau aplikasinya. Jadi kalau yang Blink underscore write itu untuk ke microcontrollernya, dan Blink Virtual Write itu untuk ke server atau aplikasinya. Oke, mungkin sekian penjelasan umum tentang Blink. Kurang lebih tolong maafkan. Selamat siang, terima kasih. Untuk rangkaiannya di sini kita menggunakan ESP32, ada breadboard, ada kabel jumper 2, ada resistor, ada LED. Nah, di sini LED-nya cuma satu. Contoh rangkaiannya seperti ini. Ini untuk yang plusnya dimasukin ke D2, terus yang minusnya dimasukin ke GND-nya. Sekarang kita tinggal sambungin ke laptop dan disambungin ke Blink-nya. Pertama, untuk masalah codingannya kita akan mengatur dari boardnya dulu, kemudian kita pilih ESP32 Arduino, kemudian ESP32 dev module, dan di portnya itu kita memilih serial port COM3. Nah, yang pertama codingannya itu kita memakai library WiFi client dan Blink Simple ESP32. Dan untuk codingan selanjutnya, out sini kita dapatkan dari web Blink-nya, kemudian kita mengatur connect WiFi kita sendiri, yang mana username-nya Abrar dan passnya
1 2 3 4. Nah, sekian. Kemudian untuk codingan selanjutnya, serial begin ini untuk mengatur waktu, dan ini blink clocknya sendiri. Untuk selanjutnya tinggal di run aja, dan void loop ini untuk melakukan pengulangan. Di sini kita tunggu untuk connect dari Arduino nya sendiri. Oke, setelah itu kita tunggu prosesnya. Ini sudah berhasil diupload dari Arduino nya.